Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan teknis live streaming kemarin sehingga video tidak bisa disaksikan ya dengan baik. Ya, tidak bisa disimak dengan baik suaranya pun ya. Untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya karena live streaming itu ada kendala di laptop dan juga ada kendala di jaringan juga. Oke, saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai analytical exposition text. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Good morning everybody. Welcome back to English learning online again in Edu Fikri with me Ahmad Fuad with today's material is analytical exposition text, and we will try to how to build an analytical exposition text. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk membangun dan membuat bagaimana cara kita itu menyusun teks analytical exposition ya, secara perlahan-lahan, secara bertahap. Oke, sebelumnya ingin saya mengingatkan kembali bahwasanya kemarin sudah we have discussed about generic structure of analytical exposition text. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur generic structure-nya, ada thesis, argument, reiteration. Nah, thesis containing the writer's point of view of idea, then arguments containing statement and support the writer's point of view, and reiteration restating the thesis. Nah, jadi generic structure-nya pada intinya adalah mengandung 3 komponen. Yang pertama thesis, ya itu ada ide atau gagasan kita yang ingin sampaikan pada orang lain supaya orang lain percaya pada kita. Kemudian yang kedua ada argument, ada alasan ya. Alasan agar orang percaya dengan kita, itu harus kita tambah alasan-alasan yang menyokong atau yang mendukung tesis kita. Kemudian reiteration itu pengulangan ide kita di akhir kalau ini bicaranya teks gitu kan, seperti itu. Ya, sebelumnya mungkin kalau ada contoh yang kita bisa sedikit bahas. Oke. Nah, jangan lupa untuk tips mudahnya adalah kita harus paham tentang bagaimana penggunaan ini ya, conjunction-nya ya. The first, second, third, firstly, secondly, dan seterusnya untuk menghubungkan antar paragraf kita nanti supaya terlihat nyambung, kan? Kita bisa pakai konjungsi-konjungsi berikut ini. Ada first, second, third, firstly, secondly, thirdly, dan seterusnya. Oke. Ini kita sedikit bahas dulu contoh tambahan supaya harapannya kalian paham terkait struktur dari analytical exposition text. Nah, di sini ada contoh bahwa penulis ingin menyampaikan bahwasanya breakfast ya itu penting atau the importance of breakfast. Ya, ini bisa dilihat teksnya. Paragraf pertama. Ya, biasanya kita bisa menemukan tesis itu di paragraf pertama memang biasanya. Ya, kita coba baca dulu. Why is breakfast important? Breakfast like a king, lunch like a prince, and dine like a pauper. It's a well-known phrase. Oh, ini phrase. Ya, mohon maaf saya juga belum baca, tapi nanti kita telah bersama. Breakfast like a king, lunch like a prince, and dine like a pauper. Ya. Breakfast itu seperti raja, lunch itu seperti makan siang itu seperti pangeran, dan makan malam itu seperti pauper. Apa itu pauper? Oke. Pauper itu a very poor person, ya, very poor person. Nah, untuk itu kita tahu dari kenapa si penulis memilih phrase berikut ini adalah ungkapan ya, mungkin seperti kayak idiom dan seperti itu sejenisnya, karena gagasan dari penulis
ide yang ingin disampaikan yaitu bahwasanya sarapan itu penting. Makanya yang ditekankan adalah yang penting adalah sarapannya. Makanya di sini sarapan itu raja, makan siang itu pangeran, dan makan malam itu ya tidak lebih hebat dari raja dan pangeran. Nah, makanya kenapa milih ini, karena dia ingin menekankan bahwasanya sarapan itu penting. Ya, nah, it's a well-known phrase, but do you follow it? Ya, maksudnya kamu sarapan nggak sih sebenarnya? Ya kan? Setiap hari mungkin kan, sarapan nggak kamu? Ya kan? Dia bilang sarapan itu penting, tapi kamu sarapan nggak gitu kan? Nah, di sini ini adalah tesisnya, bahwasanya sarapan itu penting. Ya, sarapan itu penting, breakfast. Why is breakfast important? Ya. Nah, alasan pertamanya dia bilang breakfast provides many benefits to our health and well-being. Ini yang pertama. Jadi alasan-alasan itu bisa kita temukan setelah tesis. Ya, yaitu berupa ide pokok dari paragraf. Tapi ya kita tahu ide pokok bisa terletak di awal atau di akhir. Nah, itu yang perlu kita cermati. Nah, ini kebetulan sepertinya terletak di awal, berarti ini adalah alasannya yang menyokong bahwa sarapan itu penting. Kenapa sarapan penting? Karena sarapan menyediakan banyak manfaat untuk kesehatan dan ya untuk well-being kita, kehidupan kita. Ya, sekarang sangat populer kata well-being. Apa itu well-being? Ya intinya kesehatan juga, ya kesenangan, kenyamanan, ya well-being. Ya, kalau kalian punya smartwatch, kalian punya aplikasi di smartwatch atau AI di HP, sekarang ada menu atau ini ya poin well-being di sana yang bisa kalian akses, yang disitu akan menggambarkan sehat nggak sih kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin dari mendeteksi dari seberapa banyak kita berjalan, seberapa banyak kita berolahraga, itu well-being, seberapa lama kita tidur, nah itu akan terekam di well-beingnya itu. Nah, kalau di sini ya tadi intinya sarapan menyediakan manfaat kesehatan kita dan kehidupan kita yang baik, ya kan. Nah, breakfast provides the body and brain with full fuel after an overnight fast. Ya, that's where its name originates, breaking the fast. Without breakfast, you are effectively running on empty, like trying to start the car with no petrol. Nah, ini adalah namanya kalimat-kalimat penyokong alasan. Ini kalimat penyokong alasan. Nah, jadi nanti ketika kita membuat teks itu adalah kita buat strukturnya dulu. Kalau di sini kita berbicaranya adalah analytical exposition text, berarti kita pertama harus punya ide gagasan yang ingin kita pengaruhkan ke orang lain, kemudian kita cari alasan-alasannya. Nah, setelah alasan kita temukan, maka alasan itu setiap alasan kita kembangkan jadi masing-masing adalah menjadi sebuah paragraf. Nah, ini setiap paragraf itu butuh kalimat-kalimat penyokong ide pokok. Nah, kebetulan yang akan menjadi ide pokok dalam paragraf di analytical exposition, ya selain paragraf yang mengandung tesis, itu adalah alasan kita itu. Jadi alasan ini kita kembangkan, kita cari, kita tambahkan kalimat-kalimat penyokong, kalimat-kalimat pendukung dari ide pokok itu. Nah, makanya di sini disampaikan breakfast provide the body and brain with fuel after overnight fast. Jadi sarapan itu menyediakan apa? Menyediakan badan dan otak. Ya, jadi memberikan badan dan otak dengan bahan bakar setelah sebuah fast itu puasa, ya kan, overnight, jadi sebuah puasa semalam, jadi setelah puasa satu malam gitu kan. That's where its name originates, breaking the fast. Nah, makanya itu salah satu asal dari breakfast itu karena mengebreak fast, maksudnya mematahkan puasa. Ya, dalam arti kalau yang dimaksudkan di sini puasanya puasa satu malam. Karena puasa itu sudah puasa itu sampai pagi, sampai malam selesai, ketemu pagi. Nah, untuk mematahkan puasa itu kita butuh makan. Nah, di sini makanya istilahnya adalah breaking the fast, mematahkan atau menghentikan puasa. Nah, itulah namanya berasal, ya kan, yaitu breaking the fast yang akhirnya jadi breakfast. Ya. Without breakfast, you are effectively running on empty, like trying to start the car with no petrol.
Ya, jadi kalau kita tanpa sarapan, kamu seperti ya berlari atau berjalan atau hidup ya tanpa sesuatu atau empty, dalam kekosongan, karena belum diisi tadi, karena masih puasa kan. Jadi untuk puasa harus di break ya, puasanya harus dipatahkan, yaitu dengan makan, makanya nama jadinya breakfast. Like trying to start the car with no petrol, ya seperti kayak menghidupkan mesin mobil tanpa bahan bakar. Nah ini sudah jadi satu paragraf dengan ini alasan utamanya, dan ini kalimat-kalimat pendukung alasan utama. Ya, satu contoh lagi ke bawah. Breakfast support cognitive function. Kenapa sarapan itu penting? Yang pertama tadi, breakfast menyediakan manfaat untuk kesehatan dan pola hidup kita. Kemudian sarapan mendukung fungsi-fungsi kognitif kita. Itu alasan kedua ya, yang memperkuat kenapa sarapan itu penting. Ya. Breakfast support cognitive function. Apa maksudnya? Maksudnya support cognitive function itu apa? Kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang penulis buat. Ya, kalau kalian membuat berarti nanti kalian penulisnya, yang penulis buat untuk menyokong, untuk mendukung kalimat ini. Yaitu apa di sini? Breakfast also restore glucose levels and essential carbohydrate that is needed for the brain to function. Ya, jadi sarapan juga mengembalikan kadar gula. Ya, kadar gula ya, mengembalikan level glukosa kita. Ya, mungkin kita bisa sebut dengan gula gitu kan. An essential carbohydrate that is needed for the brain function. Jadi glukosa itu sebuah karbohidrat, ya mungkin zat karbohidrat esensial ya, yang penting, yang dibutuhkan oleh otak untuk bekerja. Ya. Ini kenapa mendukung support cognitive function, karena breakfast ini tadi ya, dengan sarapan glukosa kembali ya, dan sehingga karena glukosa itu dibutuhkan oleh otak ya. Brain dia punya koneksi dengan kognitif ya. Breakfast provides energy. Studies have shown how eating breakfast can improve memory and concentration. Ya, jadi dan ingat bahwasanya seluruh kalimat-kalimat penyokong sebuah ide pokok itu harus ada relevansinya dengan ide pokoknya. Ya. Oke, coba kita bahas di sini. Nggak bisa ya. Kita print screen dulu. The function, oke. Nah, sudah. Oke. Jadi kelihatan ya. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya sebuah paragraf itu mengandung ide pokok, jelas ya kan. Ide pokoknya adalah ini ya. Ini ide pokoknya. Nah, didukung dengan kalimat-kalimat yang menyokong. Nah, kalimat-kalimat yang menyokong ini harus mengandung poin-poin yang mendukung atau berkaitan ya dengan kalimat utama. Ya. Nih, ya kan. Nah, kita perhatikan di sini kalimat utama poinnya adalah sarapan mendukung fungsi kognitif. Yang dibicarakan adalah fungsi kognitif. Maka ya di sini dibahas semuanya terkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kognitif. Contohnya kognitif itu apa? Fungsi berpikir kita, ya kan. Nah, contohnya di sini essential carbohydrate that is needed for the brain to function. Jadi di sini membahas tentang otak. Ya, zat yang dibutuhkan untuk otak untuk bekerja ini bisa diperoleh dari breakfast kita. Nah, makanya ini poinnya nyambung ya. Poinnya nyambung. Berarti otak ya kan nyambung dengan kognitif. Kemudian breakfast provides energy. Studies have shown how eating breakfast can improve memory and concentration. Nah, ini lagi ya kan. Hal memory and concentration level ini juga berkaitan dengan kognitif. Fungsi berpikir kita kognitif. Ya, jadi
tidak sembarangan kita membuat kalimat penyokong, tapi kalimat penyokong ide pokok ini adalah harus berkaitan ya dengan apa yang dibahas di sini. Ya. Jadi lebih detail di sini. Ya. Okay. Improve mood and lower stress levels. Ya, ini masih satu kalimat. Ya, kalimat yang panjang, tapi poinnya di sini adalah ada memory and concentration. Ini berkaitan dengan kognitif. Ya. Nah, itu untuk bagaimana membuat membuat ide pokok, membuat paragraf ya, harus seperti itu. Harus nyambung. Nah, dan seterusnya nah itu ya, ini contoh teksnya. Nah sekarang bagaimana kalau kita membuat? Ya ingat tadi urutan-urutannya, ya kita akan menyusun cara perlahan-lahan di sini. Ya, yang pertama yang harus kita tuliskan adalah ide pokok, bukan ide pokok, tesis kita, ide kita yang ingin kita sampaikan ke siapa? Penonton atau pembaca ya kalau teks ya. Misalkan di sini ide saya adalah tentang smoking ya. Smoking. Misalkan saya ingin mempengaruhi orang, saya ingin bilang bahwasanya merokok itu, smoking is a bad habit. Bahwasanya merokok itu adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Maka ini kan menjadi tesis saya, ide saya yang ingin saya pengaruhkan kepada orang. Nah, agar orang percaya dengan saya, maka saya harus menambahkan alasan-alasan, ya kan? Alasan-alasannya. Ya, alasan yang pertama adalah cigarette contains so many dangerous things. Ya, ini alasan saya yang pertama, bahwasanya sigaret, rokok mengandung banyak hal-hal yang berbahaya. Alasan pertama. Alasan kedua, saya mau bilang bahwasanya smoking can bring us to bankruptcy, ya, sebuah keberangkutan, ya, atau saya akan tulis seperti ini. Smoking can mengancam our economy, mengancam ekonomi kita. Dan yang ketiga, misalkan there are so many disease caused by smoking. Nah, saya sudah punya 3 alasan ya. Cigarette contains so many dangerous things. Smoking can threaten mengancam ya. Kata kerjanya threat itu ancaman, kata kerjanya adalah threatening ya, betul. Threaten ya, mengancam. Oke, kita kembali lagi ya, can threaten our economy. Smoking dapat mengancam ekonomi kita. Kemudian there are so many disease caused by smoking. Banyak penyakit yang disebabkan oleh merokok. Nah, maka di sini kemungkinan akan bisa kita buat berapa? 1, 2, 3,
4 dan mungkin nanti tambah reiteration. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Ya, ini yang akan kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf nanti. Nah, yang pertama kita kembangkan dulu, yaitu smoking is a bad habit. Saya bisa memulai dengan seperti ini. Smoking is very popular among us, but don't you know that it is not good for us? Ya. Atau saya bilang biar match banget kalimatnya, tak samain. Don't you know that it is a bad habit for us? Udah jadi satu paragraf yang mengandung tesis kita atau ide kita. Smoking itu sangat populer di antara kita, tapi tahu nggak kamu bahwasanya ini itu sebuah kebiasaan yang jelek untuk kita. Nah, agar orang percaya, terus kita lanjutkan dengan alasan pertama. Saya akan gunakan warna merah untuk alasan pertama. Cigarette contains so many dangerous things. Ya, saya firstly, cigarette contains so many dangerous things. Nah, saya akan menjabarkannya, Saya akan menjabarkannya. Ini mengembangkannya. Saya akan mengambil dari unsur so many dangerous things. Saya akan jabarkan apa aja sih dangerous things-nya atau hal-hal berbahayanya. Saya lanjutkan. For example, PVC. It is the part of materials in making pipes. Then tar. Tar is the component of road materials. Ya. Imagine those dangerous material are inside our lung. Ya. Oke. Paragraf pertama, ya. Semoga terbaca ya. Saya menyesuaikan di sini agak susah tulisannya. Firstly, nggak kelihatan. Jadi yang pertama, cigarette contains so many dangerous things. Kemudian dari dangerous things-nya ini saya jabarkan. Jadi ada apa aja dangerous thing-nya? Ada PVC dan ada tar. Apa sih bahayanya PVC? Saya jelaskan, it is the part of materials in making pipes. Jadi PVC itu bahan pembuat pipa. Kemudian tar-nya adalah, tar is the component of road materials, material-material jalan. Imagine those dangerous material are inside our lung.
Ya. Jadi bayangkan bahan-bahan berbahaya tersebut, ya, bahan-bahan berbahaya tersebut ada di dalam paru-paru kita. Nah, ini sudah jadi satu paragraf untuk mengembangkan alasan yang pertama. Nah, kemudian alasan yang kedua kita kembangkan. Bahasanya smoking can threaten our economy. Nah, saya akan pakai secondly karena saya tadi pertama pakai firstly. Ya, saya pakai ungu paragraf ketiga, alasan kedua. Ya. Secondly, ini apa ini? Cigarette contain so many, smoking can threaten our economy. Smoking can threaten our economy. Nah, berarti saya harus menjabarkan, ya, memberikan fakta-fakta kenapa saya bilang merokok dapat mengancam ekonomi kita. Nah, di sini saya menjelaskannya dengan si contoh. For example, if we spend 12 bars of cigarette a day, okay, let's continue. Okay, secondly, smoking can threaten our economy. For example, if we spend 12 bars of cigarette a day and the price of a bar is, berapa harga rokok sekarang satu batangnya ya, misalkan 1000 misalkan ya. So when we spend a pack of a cigarette in a day, so we will spend berapa? Berarti sehari 12.000, misalkan satu paknya 12.000, kemudian dikalikan 1 bulan, 12 kali berapa? 12.000 kali 30 ya, 36, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 360, 1, 2, 3, 4, 360.000 ya. Iya nggak sih? Iya. So you'll spend 360,000 rupiah in a month. Ya, 1 bulan. Jadi bayangkan ya, 1 bulan itu habis 360.000 untuk dibakar. Ya, untuk dinikmati dalam bentuk asap. Asapnya asap yang jahat, ya, asap negatif. Ya, maka seperti itu. Ya. Jadi yang paragraf kedua ini, smoking can threaten our economy. Bagaimana mengancam ekonomi adalah dengan permisalan misalkan kita sehari menghabiskan 12 batang rokok, ya maka sebulan kita bisa habis 360.000 untuk dibakar. Ini kan tentu saja tidak baik untuk ekonomi kita, kalikan itu berlangsung beberapa tahun, kan sangat banyak sekali uang yang kita bakar. Nah, kita sudah dapat 3 paragraf. Dengan paragraf yang pertama itu adalah paragraf yang mengandung tesis, kemudian paragraf kedua adalah alasan yang pertama, paragraf ketiga adalah alasan yang kedua. Kemudian saya akan menyambungnya dengan paragraf yang keempat.
ya, yaitu there are so many disease caused by smoking, ya, banyak penyakit yang disebabkan oleh merokok. Ya, saya akan memakai warna hijau di sini. Ya. Yaitu apa? There are so many disease caused by smoking. Lagi saya akan menggunakan percontohan untuk mengembangkan paragraf ini. For example, ada apa? Bronchitis, kemudian ada cancer, dan impotent, apa lagi? Asma bisa nggak ya? Apalagi bronchitis, cancer, impotent, ya, ke apa ini? Impotensi, ya, kalau bahasa Indonesia. Dan lain-lain misalkan, etc. Even we can read this announcement, ya, on the cigarette packaging. Ya, bahkan kita bisa membaca pengumuman ini di mana? Ya, kemasan sigaret rokok. Nah, ini adalah alasan-alasan yang mendukung, yang menurut saya bisa mendukung tesis saya ini. Ya, ada 1, 2, 3 alasan. Ya, ada 3 alasan. Nah, kemudian di terakhir ini kita apa? Ulangi lagi, reiteration. Jadi statement ini, poin dari statement ini akan saya ulangi di akhir. Dan itu tidak harus dalam tulisan yang sama, ya, tapi intinya sama. Ya, tulisannya nggak harus sama, bunyinya nggak harus sama, tapi intinya sama. Yaitu tadi apa? Bahwasanya merokok itu adalah kebiasaan yang buruk. Itu intinya. Saya akan tulis dalam bentuk seperti ini. So, smoking is not good for our life. Nah, intinya sama, bahasanya merokok itu tidak baik untuk kehidupan kita. Itu sama intinya dengan merokok itu kebiasaan yang jelek. Ya, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengembangkan, ya, untuk mengembangkan ide kita, ya. Jadi sebuah text analytical exposition. Saya kira sangat mudah sekali, ya, tapi yang sebelumnya saya mohon maaf, ini mungkin tulisannya agak susah dibaca, tapi insya Allah kalau kalian mengikuti dari awal, insya Allah paham, ya, tentang tulisan coret-coretan ini. Nah, itu, dan saya yakin kalian bisa melakukannya sendiri untuk mengembangkannya, ya. Bahasanya saya simpulkan, bahasanya untuk urut-urutannya kalian nanti bisa. Yang pertama ya adalah membuat tesis kalian dulu, ya kan, idenya, tesis, ya, atau ide, kemudian alasan 1, ya kan, alasan 1, alasan 2, ya, misalkan alasan 3, dan reiteration. Nah, ini argumen 1, 2, 3,
Ini harus mendukung tesisnya. Ini mendukung tesis, ya kan? Alasannya. Kemudian argumen punya namanya pendukung alasan. Support 1 bisa dalam sebuah alasan ini bisa didukung banyak penyokong ya. Support 1, support 2, dan support-supportnya berupa penjelasan tadi ya. Support 3 ini harus mendukung alasan-alasan ini. Begitu juga argumen 2 punya pendukung 1, supporting 1, supporting 2, supporting 3, tergantung kalian mau memberikan banyak support ke alasan ini berapa banyak ya, dan ini harus semuanya merujuk ke argumen ini. Kemudian yang argumen 3 ini harus punya pendukung 1, supporter 1, supporter 2, supporters 3 ya, yang ini harus merujuk mendukung ke argumen 3. Nah, jadi nanti yang terjadi adalah seluruh kesatuan ini ya saling total semuanya akhirnya mendukung, meyakinkan orang dengan ide kita. Ya, kita kasih alasan orang yang mendukung ide-ide kita, mendukung ide kita, tesis kita. Kemudian untuk setiap alasan kita kasih penjelas-penjelas 1, 2, 3 terserah jumlahnya yang mendukung alasan kita. Ya. Yang tiap alasan tentu saja pendukungnya ini beda-beda ya, jelas ya. Sesuai kontennya masing-masing alasan. Nah, itu untuk merangkai sebuah kalimat analytical exposition ya. So, harapan saya ini sangat bermanfaat bagi kalian, dan sebenarnya ini bisa diterapkan di seluruh jenis teks ya. Tapi hari ini yang kita bahas adalah analytical exposition. Demikian ya pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya untuk kesalahan teknis ya. Semoga tidak menjadikan putus asa bagi kalian semuanya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.